aku dengar dari Tuhanku pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tapi mengapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu mengatakan, ya karena kami ingin nubuat Yesaya 53 itu digenapi. Coba sedikit waras, kenapa? Gunakan akal sedikit aja. Sedikit aja gunakan akal. Bahwa ternyata benar-benar penyaliban itu tidak didukung oleh Yesus, tidak didukung oleh Tuhannya Yesus. Coba lihat Yohanes 6 nomor 70 terguncang. Kabur. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, dan satu di antaramu adalah setan. Nah, setan ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut setan? Karena dia pengkhianat. Kenapa kalau dia berkhianat? Demi apa? Karena dia disuap. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, yang makan suap itulah yang dikutuk. Berarti yang mati digantung di atas tiang salib itu siapa? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyaliban itu didasarkan atas kedengkian, iri hati, cemburu daripada orang-orang Yahudi. Ini seirama tindakan mereka yang benci, dengki, iri, cemburu kepada Yesus dengan pernyataan Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan. Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan pembunuhan yang dilakukan ini, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, itu adalah pembunuhan yang diasaskan atas kedengkian, kebencian, bukan atas perintah Tuhan, tapi justru melanggar perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi dengan demikian, ketika kita lihat Yohanes 8, pembelaan Yesus terhadap dirinya yang ingin dibunuh, dan juga Yohanes 11, kelakuan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, dan Matius 26 serta Matius 27 yang menguatkan kemudian bahwa mereka dengki, mereka kemudian iri, mereka cemburu, mereka melakukan saksi palsu dan seterusnya untuk membunuh Yesus, ternyata berakhir kepada iman kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen hilang di muka bumi ini. Sedangkan penyaliban ini adalah prakarsa iblis. Penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Penyaliban ini adalah bukti kesesatan daripada orang Yahudi, penolakan Yahudi kepada Yesus. Artinya, Kristen mengatakan diri mereka sebagai agama yang berasal dari salib. Dengan kata lain, Kristen telah menjerumuskan diri mereka dengan menggunakan simbol iblis, yaitu simbol salib. Satu-satunya agama yang menjadikan simbol pembantaian terhadap Tuhannya sendiri hanya Kristen. Salib itu bukan simbol kasih. Salib itu adalah simbol keangkar murkaan kemudian orang-orang Yahudi terhadap Yesus, berakhir kepada pembunuhan. Jadi salib itu adalah rekayasa iblis. Salib itu adalah simbol pembunuhan yang dilakukan secara kejam oleh orang-orang Yahudi, orang Roma, yang dilakukan atas perintah Yahudi kepada seorang yang bernama Yesus. Tapi alhasil Tuhan menggagalkan. Yang disalib adalah pengkhianat, yang disalib pemakan suap, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dan Nabi Isa, Yesus itu terangkat ke atas langit tanpa sedikit pun mengalami pembantaian. Berarti selama ini yang mereka imani adalah Yesus palsu. Makanya simbol yang mereka gunakan simbol salib, dengan percaya diri mereka kemudian menyimpan salib di leher, digantung di leher, untung bukan 3 kilogram beratnya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut setan. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien. Izin menyapa, Gurunda. Ya. Bang Oni, Kak Empau, selamat malam. Selamat malam. Dari Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi, Bang, tentang penyaliban tadi? Silakan, Bang Empau. Menurut saya penyaliban itu ada, cuman ada kitab yang membantah itu. Sejarah dunia menceritakan ada penyaliban. Terus ada kitab dari dari Arab kok bisa-bisanya mengatakan tidak ada penyaliban.
Itu saja. Oke. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157 mengatakan ada penyaliban. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salab. Ada penyaliban, ada. Siapa itu? Nah, kalau ditanya siapa yang disalibkan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Ya penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nah, bisa jadi dia itu adalah si Tukul, si Bom-Bom, si Lipin, CP, atau siapapun itu. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib itu berdasarkan Bible adalah orang yang terkutuk. Nah, Nabi Isa tidak terkutuk, itu sudah pasti. Yesus juga bukan orang terkutuk. Nah, sekarang siapa yang terkutuk? Bisa Anda buktikan? Yang terkutuk itu siapa? Yesus. Hah? Yesus. Orang-orang yang terkutuk. Di mana dalilnya? Di mana dalil? Sejarah menceritakan ada penyaliban Yesus disalibkan. Yes, memang ada sejarah. Ya, tapi Al-Quran ada sejarah. Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu orang terkutuk, betul? Iya, untuk menggantikan orang terkutuk, Yesus yang jadi terkutuk. Bukan. Saya tanya dulu. Ya, yang disalib di atas tiang salib. Yang disalib itu orang terkutuk, betul? Menggantikan orang terkutuk, ya. Di mana ada orang menggantikan orang terkutuk? Tidak ada konsep itu. Tolong tunjukkan di mana orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin supaya dosa-dosanya digantikan. Coba tunjukkan ke saya. Yohanes 11 sudah kubacakan. Penyaliban mau diadakan terhadap Yesus karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tak ada dosa. Bukan karena dosa, nggak ada cerita. Itu cerita yang dibangun kemudian oleh gereja barat. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya? Coba. Al-Quran menceritakan seperti itu, tapi nggak tahu siapa itu. Jangan kamu bahas Quran. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus itu pernah terkutuk. Apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Orang-orang yang terkutuk. Ya, untuk menggantikan orang yang terkutuk, dia harus terkutuk. Itu menurut ente. Coba Anda tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya kalian ingin menyalib Yesus? Apa jawaban orang Yahudi? Apa jawaban orang Yahudi? Apa itu? Yohanes 11:49. Kami ingin menyalib Yesus karena kami tidak ingin tempat suci kami dan bangsa kami dirampas oleh orang Romawi. Itu jawabannya orang Yahudi. Nah, sekarang dari mana Kristen mendapat jawaban bahwa penyaliban itu terjadi demi untuk menebus dosa-dosa kami? Itu dapat dari mana itu jawabannya? Hei, orang Yahudi ditanya, wahai orang Yahudi, ya paman, kenapa engkau ingin menyalib Yesus? Karena kami tidak ingin orang Roma datang merampas tempat suci kami dan tempat suci dan bangsa kami. Yohanes 11 nomor 48-49. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, wahai orang Kristen, ya paman, kenapa Yesus itu disalib menurut kalian? Karena nebus dosa-dosa kami. Itu dalilnya di mana kau dapat? Siapa yang ngajarin dalilnya itu? Kristen, ya paman, di mana dalilnya Yesus itu mau dibunuh karena untuk nebus dosa-dosa orang-orang kafir, Romawi, Yunani, pemakan babi? Di mana kalian dapat jawabannya? Yesus harus dibunuh, paman, karena dosa-dosa kami, paman. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa sapi, harus ditebus dengan matinya Yesus di tiang salib. Di mana itu dalilnya? Ilmu dari mana kalian dapatkan itu? Ya suka-suka kami dong. Oh ya sudahlah kalau gitu. Jadi nggak ada itu alasan orang Yahudi berkongko-kongko, imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi, ya berkongko mereka lengkap dengan imam besarnya berkongko membunuh Yesus. Itu disebabkan karena mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 53.
Itu baru dalil. Kristen ditanya, oh Kristen, iya paman, apa alasannya Yesus disalib? Karena ingin menebus dosa-dosa kami, Bang Suma. Parah kali. Dari ilmu dari mana itu? Hah? Di mana kalian dapat ilmu? Dengar orang ngomong masalahnya. Iya, sekarang Anda tunjukkan. Oke. Ini saatnya. Tolong tunjukkan latar belakang pembunuhan terhadap Yesus yang dilakukan oleh orang Yahudi. Apa alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Jawab. Saya tunggu. Menurut Al-Quran, alasannya apa? 3 jam saya tunggu. 3 jam. Menurut Al-Quran, alasannya apa? Alasannya karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu. Nah sekarang alasannya alasannya orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Silakan. 3 jam. Yang lain diam. 1, 2, 3. Jawab. Halo. Kamu takut sekali membalas Al-Quran. Takut sekali. Bang Juma mau tahu apa alasan orang Yahudi menyalibkan Iya, Yesus? ini yang di bawah ini yang double kosong dosa yang tahu. Apa alasannya? Al-Quran menjelaskan pengingkaran demi pengingkaran terhadap Nabi Isa. Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Alasan dibunuh itu? Ya, karena mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Kenapa kamu larinya ke Al-Quran? Hei, Bahlul, kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa takut? Kenapa takut? Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran tidak disalibkan. Kenapa cari alasan di sana? Hah? Tidak disalibkan Nabi Isaku di Al-Quran. Yang Anda harus bertanggungjawabkan, Yesusmu yang kau katakan mati terkutuk itu disalib. Pertanyaan saya, apa latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Tuhanmu? Jawabanmu apa? Kamu hanya mau bertanya, takut ditanya. Saya sudah menjawab tadi. Manusia ada jawaban itu, nggak ada jawaban. Sudah kau turun karena telingamu tidak mendengar. Turun. Kau ke gereja sana. Kau coli aja itu nonotnya pendetamu, biar otakmu waras. Aku udah jawab. Nabi Isa tidak disalibkan. Ngapain kau cari apa alasannya? Karena orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa. Sekarang tugasmu. Nabi Isa, Yesus itu disalib, apa latar belakangnya? Jawab. Dan latar belakangnya Bang Suma, ya. Karena kami Kristen memiliki banyak dosa dan dosa kami ini harus dihapuskan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa itu mainukana? Maka Yesus harus menebus dosa-dosa kami. Dosa kami memperkosa ayam, memperkosa tante, memperkosa janda-janda, membunuh orang, membunuh semuanya. Itu harus ditanggung kepada Yesus. Betul. Mana ada latar belakang kayak begitu? Kristen itu adalah kelompok baru di luar Yahudi. Pada saat tragedi pembunuhan penyaliban terhadap Yesus, upaya-upaya itu tidak ada orang Kristen di situ. Gak ada. Muncul kemudian, oh Yesus itu dibunuh loh. Iya, kenapa emang? Kenapa dia dibunuh? Karena dosa-dosa kami. Pingin rasanya kupukul wajahmu dengan pantat panci. Enak kali kau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau curi ayamnya tetanggamu. Kau bawa ayam itu masuk ke dalam kamarmu. Kau perkosa dia sampai ayamnya bunyi kambing. Untuk dosa-dosa kau itu kau kasih ke Yesus. Mana dalilnya? Hah? Di mana kau dapat dalil? Ada enggak? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Mana dalilnya? Cupu. Yang kita tanya, latar belakang Yesus dieksekusi mati itu apa? Yang tahu siapa? Kristen? Enggak. Kristen itu agama di luar Yahudi. Yang tahu adalah tuan rumah. Siapa itu? Yahudi. Tanya kepada Yahudi. Halo Bang Juma. Gimana kita mau tahu, bos? Ya tanya di dalam Bibelmu, ada nggak transaksi penyerahan kepada Yesus, kepada orang Romawi, Yesus ini? Ada nggak? Ada. Apa yang melatar belakangi Yesus diserahkan? Ada. Apa itu? Mereka dengki, mereka iri. Kenapa dengki? Kenapa iri? Mereka takut kalau banyak yang percaya kepada Yesus, orang Roma akan datang merampas bangsa mereka dan tempat suci mereka. Oh, itu alasannya. Iya. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Jadi dosa waris itu tak ada. Itu dibuat-buat oleh gereja. Sampai kapan sih saudara-saudara saya ini bisa waras?
Halo Bang Juma. Halo dari tadi juga halo terus. Abang tahu nggak itu yang ngomongnya dia nggak dengerin. Di atas salib Tuhan Yesus itu tahu nggak apa tulisannya? Apa tulisannya? INRI. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Apa artinya? Raja orang Yahudi. Apa? Yesus raja orang Yahudi. Oh, jadi orang Yahudi membunuh rajanya gitu? Jadi gini, kan abang nanya kenapa Tuhan Yesus disalibkan kan? Iya, kenapa disalibkan? Karena dia raja? Bukan, karena dia mau menunjukkan identitasnya, keilahiannya, dan orang Yahudi nggak percaya kan itu sama kacau. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Karena dia adalah kita apa tahu nggak? Coba tunjukkan dalilnya. Justru karena saya pernah membaca, maka saya minta. Membaca Alkitab hanya ingin mencari kesalahan, maka yang akan abang ketemukan itu semua kesalahan. Oke, kalau begitu Anda membaca Bible karena ingin menemukan kebenarannya. Tunjukkan kebenaran itu. Mana? Abang baca sendiri itu Alkitab. Saya membaca Bible, Anda tuduh untuk menunjukkan kesalahan. Anda membaca Bible untuk menunjukkan kebenaran. Mana? Tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan kebenaran itu. Salah satu dari orang tunjukkan kebenaran itu. Yang menyuruh salibkan Yesus, dan itu mana? Apa dasarnya mereka mau menyalibkan Yesus? Karena Yesus mau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Kalau begitu berarti Yesus Tuhan. Jelas Tuhan. Nah, terus kenapa dia mati kalau dia Tuhan? Harusnya begitu dia digantung sampai 60 tahun, 600 tahun, 2000 tahun dia nggak mati-mati. Karena Tuhan itu tidak mungkin mati. Ayo. Kenapa dia baru 3 jam, baru minum anggur seteguk, mati? Harusnya Yesus ketika digantung di atas pohon, tidak mati-mati sampai hari ini. Barulah kita bilang, oh betul Yesus itu Tuhan. Masa digantung selama 2000 tahun gak mati-mati? Ini pasti Tuhan ini. Faktanya apa? Minum anggur, mati dia. Yohanes 19 Yohanes 19 nomor 30. Yesus mati minum racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati makan racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun. Yohanes 19 nomor 30. Yesus tidak mati minum racun, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Baca. Haus. Yesus tidak mati minum racun. Paman. Baca dulu. Baca. Paman haus. Ketika mereka mendengarkan Yesus, dengar. Ketika mereka dengarkan saudara, dengarkan. Bacain aja. Jangan bikin kacau komal ini ya. Jangan bikin kacau. Yesus ketika mengatakan, Anda mau kalah di situ Anda bilang kacau. Baca 19 dari kitab Yohanes nomor 30. Yesus minum anggur. Yesus minum anggur lalu mati. Saya bacain dah. Saya bacain ya. Baca Bang Handi. Dengarkan baik-baik. Tutup mulutmu. Dengarkan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, maka katalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Salah. Itu perjanjian lama. Itu terjemahan baru. Yang lama dong. Yang lama dong. Baca. Ya itu sama. Itu diedit itu supaya sopan sedikit. Coba baca. Diam dulu. Jangan kau bikin kacau komal kita. Sabar. Pertanyaanmu boleh nanti 1000 pertanyaan. Dengar dulu Bang Handi, baca Bang Handi. Iya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia udah selesai, mati. Udah. Diam ke dulu dong pala. Jangan ajaran sesat Bang. Ini dalilmu mau dibacakan Kablam Mats. Dengar dulu ini. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai. Gimana sih ini? Ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Kebanyakan makan anjing kau, menggonggong terus. Dibilangnya anjing kau marah nanti. Baca Bang Handi. Ya, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan ia pun mati. Itu membuktikan dirinya bukan Tuhan. Keracunan anggur, mati dia. Kau bilang lagi kita menghujat, dalil ada Bung. Ya, makanya Kristen itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berpikir. Kalau orang Kristen berpikir, mereka akan meninggalkan Kristen. Tidak mungkin mau di Kristen. Masa ada Tuhan mati keracunan? Masuk akal nggak Tuhan mati keracunan? Masuk akal? Enggak. Ya, silakan.
Biar nggak apa-apa, yang penting saya tidak Kristen. Kalau cuma Sebodoh-bodohnya menggodam di saya, atas, Bang. sebodoh-bodohnya saya, biarlah saya bodoh. Yang penting saya bukan Kristen. Oke? Saya boleh bodoh, paling bodoh di antara semua umat Islam. Yang penting saya mati bukan dalam keadaan Kristen. Itu aja, selesai. Sepintar-pintarmu, tapi kalau kau masih Kristen, hewan masih lebih bermartabat daripada kau. Ngerti kau? Seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi membunuh Tuhannya lalu dia sembah. Tapi sekristen, sepintar-pintarnya Kristen, hanya Kristen yang membunuh Tuhannya untuk dia sembah. Masih mau kau datang besok? Diam. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menuhankan monyet. Nah, itu dia makanya. Biarlah aku bodoh, yang penting aku bukan Kristen. Ayo, yang baru naik monggo. Diam. Stop. Ini orang setiap mau ketawa disuruh diam, gimana sih? Orang belum puas ketawa. Gitu. Selamat pagi, Bang. Apa Chris? Chris, ada yang mau disampaikan? Chris? Kenapa? Mesin nek banyak. Cina kelek jalon. Alhamdulillah. Kopi campur masako enak sekali. Ya, saudara Chris, kenapa saudara Chris? Ya. Kenapa bang? Al-Makarah. Ini anggotanya Bang Blender ini Al-Makarah. Kenapa bang? Apa mau dibaca Le? Apa? Bakar, Al-Bakara. oh, bakara itu gorengan bakara. Oh ya, saya baca Al-Makarah ya. Al-Makarah saya baca Mas Jawa ya. Al-Makarah. Orang-orang yang suka membunuh orang, dia tulangkan kembali supaya dia menjadi Tuhan. Untuk itu datanglah orang-orang yang bodoh menuangkan sesama orang. Itu Al-Makarah. Itu. Mana? Di situ tidak bercerita tentang masa penciptaan, Tuyul. Nggak ada bercerita tentang penciptaan sih. Itu bukan masa penciptaan itu. Inna fi halqis samawati wal ardi wakhtilafil lail wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri. Itu tidak berbicara mengenai fil bahri, itu tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Hei, itu tidak membahas. Oke. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada penciptaan langit dan bumi. Ini tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut yang bermanfaat bagi manusia. Mana? Benar tidak kalau kapal benar tidak kalau kapal itu berlayar di laut? Kutanya dulu, berlayar di laut, kapal laut itu berlayar di laut, benar tidak? Benar. Nah, betulkah ular makan debu? Kutanya dulu kau. Hei. Gak bisa Ular diskusi ya. Woi. Gak bisa diskusi dia. Woi. Ular makan debu betul nggak? Singa makan jerami, betul itu? Kang Fred. Yang betul itu matahari tenggelam di sebelah jalan raya. Nah, gimana dong? Ular makan debu, gimana sih? Kapal berlayar di laut, ya itu sudah betul. Ini tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Kalau proses penciptaan itu Al-Quran surah apa Bang Andi? An-Naziat 27:23. Pintar kali abangku ini. Kalau mau baca masalah proses penciptaan, baca itu Al-Quran surah An-Naziat. Nah sekarang itu kitabnya Yahudi, kitab Kejadian. Sekarang kalau di Kristen, kitabnya Kristen tentang penciptaan mana? Surah mana?
Roma, Kaliki, padahal kau jangan nebeng di kitabnya Yahudi. Coba kitabnya Kristen. Di surat mana itu? Surat mana di Perjanjian Baru tentang penciptaan? Nah, kutusuk juga mata kau nanti. Yohanes 1 pasal 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia gitu. Apa itu? Apa itu? Hah? Apa itu? Logos menjadi daging. Apa? Campur bakso. Ya itu dia. Campur mie. Kasih sos tomat. Enak kali kau menghujat. Baca Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 itu tidak berbicara mengenai proses penciptaan. Asal kau tahu, siram juga nanti tai kopi matamu. Ayolah, baik. Repido udah berguru. Bicara tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dibilang ayat penciptaan. Koplak loh. Nggak ngerti konteks. Tapi kemarin ada Bunda Rama waktu kemarin Bunda Rama naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Bunda Rama ngomong, kenapa pesawat bergoyang? Ternyata dia tabrak tiang langit pesawatnya. Nabrak tiang langit bergoyang-goyang. Kabur dia. Oke, saudara-saudaraku yang ada di YouTube, promosi dulu Ijen ya promosi ya. Oke, saudara-saudaraku yang ada di YouTube-nya Bang Juma, yang ada di YouTube-nya Bang Andi, tolong dong didukung channel Bible Berjalan nih. Channel baru berkembang ini ya, karena channel yang kemarin Sugi Reaction itu dalam keadaan sekaratul maut. Ya, jangan lupa didukung, suruh pindah Bang Andi. Masa yang nonton cuma 14 nih, gimana nih ceritanya nih Bang Andi? Teman-teman sekalian yang ada di Zulkifli Abbas Official, dimohon dengan hormat bergeser sejenak ke channel Sugi Kristologi. Sugi Bible Berjalan ya, minimal 15 menit. Silakan bergeser ke sana sahabat-sahabat sekalian. Kita dukung Menara Siar kita. Channel Akhi Sugi ini kemarin kena ini pelanggaran karena dia mengajarkan ular makan debu, sehingga dianggap itu adalah satu penistaan kepada ilmu pengetahuan. Nah, channelnya kena banned. Jadi teman-teman silakan ke Bible Berjalan yang ada di Bang Suma, Zulkifli Abbas Official, silakan bergeser untuk memperkuat Menara Siar kita yang ada di sana. Terima kasih. Ya, di subscribe supaya jam tayangnya nyampe gitu ya. Tapi ada informasi baru nih, channelnya Kodoni di hack orang Amerika katanya yang ngambil. Oh ya? Iya. Sudah ketahuan siapa orangnya? Ya berada di luar lah. Itu namanya pelukan. Kasihan juga tuh. Ya itu loh Bang Andi. Jangan sampai terjadi lagi yang kedua kalinya untuk Menara Siar kita ya. Diperkuat. Didukung teman-teman Akhi Kodondi kalau misalnya dia buat channel baru atau YouTube baru, segera untuk diperkuat ya. Sama-sama kita dukung channel beliau. Jadi channelnya Pak Ade Sugi itu Bible Berjalan. Coba cari di YouTube, silakan di like, share dan subscribe di sana ya. Biar jam tayangnya cepat. Jam tayang udah nyampe Pak Ade? Belum? Ini udah monet Bang Andi. Oh udah monet Pak. Udah. Cuma kemarin yang Sugi Reaction itu 20 JT nggak gajian. Wah, Allah. Rezeki nggak kemana Pak deh. Bang Andi nggak apa-apa. Namanya juga perjuangan, nggak masalah. Yang penting dakwah tetap jalan, Bang Andi. Betul. Bang Handi, Bang, ya. Bang Zuma, Siap. Ade Sugi, izin dulu Bang. Saya izin pamit undur diri dulu. Mau turun. Bikin kopi dulu, campur masako. Siap Gurunda, siap. Ini Juli ini di mana kah? Di Kendari kah? Di Sulawesi.
Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Oh, Palu. Palu. Siap Bang Handi. Oh, di Palu. Siap. Saya di Palu Barat dulu lama ya, nggak apa-apa. Pas-pas di Palu Barat ini Bang Handi. Wih. This is Al Jufri. Oh, selalu Yupris itu. Baik, Masa Allah. baik. Siap Bang Handi. Di Palu itu tidak ada angkot, tapi semuanya taksi. Iya betul. Betul sekali Bang Handi. Oke. Siap Bang Handi, siap Afwan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Mila, kalau orang ngomong, kamu jangan ngomong dulu, Bun. Biar Nggak kedengaran. ya silakan Bun, dan silakan Bu Mila apa yang mau disampaikan. Caranya ya sering mendengarkan aja dulu, karena belum ada sekolahannya sih. Sekolah apologet sering dengerin dulu aja. Catat gitu. Nah ini dia nih landscape-nya pesantren kita, nanti ada mata kuliah apologet di sana. Tapi alhamdulillah landscape-nya ada. Mudah-mudahan doakan saja semoga pesantren yang kita rencanakan membangun di Bolangin, Sulawesi Selatan, binaan Bang Juma ya segera terrealisasi. Ya teman-teman doakan ya. Amin. Masya Allah. Bisa di DM dong ke Bang Juma atau tukar nomor HP kita. Ditulis aja nomorku Bunda. Ya. Kalau komandan udah ngasih instruksi, wah langsung kemerubut. 08. Terima kasih ya. Iya, +62 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. Iya, Slebes. Ya, siap. Nah, di mana ini, di Amrik? Apa di mana? Oh, di LA. Mohon maaf Mbak Mila, mohon maaf, saya bicara sebentar ya. Host, Bang Ferry, monitor. Iya, Kak Melani. Ini di bawah netizen katanya roomnya error, terus udah gitu hijau, terus mereka nggak dengar suara tamunya gitu. Coba dicek lagi, host. Kedengeran dari sini, tapi Bang Andi dengar nggak? Ini netizen itu error. Ya nggak apa-apa, ntar juga normal lagi. Pantesan di YouTube juga ngomong katanya nggak ada suaranya gitu. Nah itu dia makanya Ini, salah. suara nggak ada Pak D katanya. Oh. Iya. Kedengeran saya nggak mah. ada. Kalau yang di PC itu memang Ibu Mila nggak kelihatan. Kayak di sini kelihatan. Di PC Repindo kelihatan. Kalau di sini Repindo nggak kelihatan, ketukar-tukar nih. Apa karena Bunda dari Amrik ya? Nggak ngaruh lah. Nggak kelihatan. Iya Bun. Ya. Allah. Ya aku bilang mantap, Masya Allah. Bisa nggak Bunda Mila terus turun dulu,
baru masuk lagi supaya normal. Soalnya netizen itu di bawah nggak dengar Bunda Mila. Nah, ntar naik lagi ya Bun, yang lama ya, naik lagi. Oke. Repindo juga nggak kelihatan loh di sini. Aku nggak lihat Repindo loh. Masih nyangkut di PC loh, Repindo. Balik lagi Bu Mila. Oke. Di PC Jul Pikar masih nongol. Selamat malam Onces. Waduh. Taruh dulu ya. Saudara-saudaraku yang di YouTube ya, mohon maaf ini bukan kesalahan teknis tapi dari TikTok yang lagi error ya, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Bible Berjalan. Anda hebat ya. Begitu kena komando sama Bang Juma langsung berbondong-bondong, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Saya tidak bisa menjawab salam satu persatu dan kewalahan ngasih kunci biru. Jadi yang belum dapat kunci biru ya mohon dimaafkan. Itu kemarin kalau channel saya masih aman, saya mau betah-betah di Jakarta Bang Andi, tapi lihat channel kayak gitu, wah cepat pulang nih, kalau enggak bahaya ini. Oke Bang Revindo, dibuka mic-nya. Revindo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Yonata. Wih. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Wans, Islam atau Kristen? Bang Wans. Bang Yonatan udah selesai? Oke, saya izin. Oh, Bang Zumanya mungkin jauh dari perangkat ya? Ya, Bunda ya? Oke. Itu silakan jawab. Masih error nggak ke Melani? Masih error nggak? Masih error. Mereka tuh ngelihat tamunya itu apa namanya? Oke, terima kasih ya Pak Bang Yonatan ya. Saya izin turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena Paus Paulus datang itu tidak disukai oleh semua Kristen. Contohnya orang Protestan nggak suka, jadi nggak bisa jadi alasan gitu Bang. Mungkin kalau Katolik ya bisa, tapi kan kayaknya enggak deh. Memang karena mereka itu dari dulu ya seperti itu. Mungkin Anda baru aja mendengar gitu kan. Tapi sebenarnya enggak seperti itu sih. Enggak ada hubungannya kalau menurut saya. Baik Pak Sudi, terima kasih. Saya sapa tamu baru dulu, Bang Wans 77, Islam atau Kristen? Bang Wans. Panggilan pertama, Bang Wans.
Masih error ya ini TikToknya. Onces. Mungkin nggak tahu kalau dibilang Bang Wan. Baca itu onces. Masih error ya saudaraku sekalian YouTube-nya. Kalau suara saya dengar nggak di YouTube nih? Coba komentarnya. Suara saya dengar nggak di YouTube? Kan tulisannya bukan one kan. Onces. Error Pak D, oh berarti dengar ya? Iya. Onces. Ya itu dia ngomong. Onces. Selamat. Ada, lanjut. Suara yang baru nggak masuk. Ustadz Zuki masih nggak kedengaran suara tamunya. Oh suara tamunya. Di YouTube nggak ada suara tamunya Pak D. Dengar, belum dengar. Ngomong, kan? Belum ngomong Pak Sugi. Jelas. Tamunya belum. Ya suara saya dengar, mungkin suara anu nggak dengar yang lain. Coba suara yang lainnya dengar nggak? Silakan coba ngomong yang di apa lainnya. Oh iya, suaraku kedengaran nggak ya? Hai guys. Halo good people. Kedengeran nggak suaranya Pak Sugi? Ada yang dengar, ada yang enggak. Oh, Mantap Pak D, error Pak D. Oh tuh dengar udah mulai suara tuh. tamunya nggak ada, dengar Pak D. Ada yang dengar, ada yang enggak. Mungkin yang nggak dengar ini belum bayar wifi atau datanya sudah mulai menipis. aduh. Ya coba Bang Onces. Bang Onces coba bersuara Bang. Bang Onces, ini tamunya katanya kedengeran suaranya. Ini dia juga nggak dengar Bang Onces ini. Saya panggil. Yaudah saya turunin dulu deh ya. Saya cari lagi yang lain. Bang Ferry? Bang Ferry monitor. Udah aman. Di sini aman sih. Oke. Iya. Ini netizen tolong ketik ya, udah aman apa belum? Coba diketik udah aman atau belum atau masih error? Room ini aja yang error, yang lain enggak. Coba ketik, dia dengar nggak sih ya? Coba ketik di bawah. Sudah aman atau belum? Kursi 2, 3, 2, 3 ini kosong. 4 kosong. Memang kosong. Belum diisi tuh 3. Bang Zuma nggak denger ya? Enggak lah orang dia nggak ngomong. Bang Zuma nggak denger katanya. Dengar, aku dengar. Enggak, ini Bang Fata Feizanya bilang katanya Bang Zuma nggak denger, dia nggak bicara, ini baru bicara. Dengar, saya dengar. Oh, oke. Nah, kau naikin Bu Mila lagi, coba. Bu Mila coba. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Coba di refresh host. Di refresh host. Suara tamunya nggak kedengaran katanya Bunda. Iya, tapi yang di atas bisa dengar semua suaranya. Kedengar semua ya. Suara tamu barunya juga tak terdengar katanya. Di YouTube nggak kedengeran dia, nggak kelihatan. Kalau kita udah terlalu lama di sini, ya udahlah nggak apa-apa lah. Yo, gimana tuh jadinya? Udah saya refresh kok, yang di PC udah refresh tetap aja nggak bisa. Ya nggak apa-apa Bunda Mila, yang penting nomorku sudah saya kasih ya. Bukan masalah di PC-nya, memang TikTok-nya yang error.
Ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Silakan Bu Bunda Mila kalau mau cerita. Nah, silakan. Nggak kedengaran suaranya Bunda Mila, nggak kedengaran. Ya, jadi sebenarnya gini Bunda Mila, API itu sangat ingin mendirikan sebuah pesantren atau sekolah yang berbasis kurikulumnya itu ada pelajaran Kristologi. Bahkan ini sudah kita canangkan bersama Bang Juma itu jauh sebelum berdirinya API, yaitu waktu kita ke Makassar yang pertama kali ya Bang Adi ya. Nah itu sudah kita wacanakan, itu belum berdirinya API. Sebenarnya sangat ingin Bunda, cuma ya modal dengkul ini yang nggak ada modal. Betul ya Aki ya. Iya betul. Izin dulu Bun, izin dulu Bunda, izin. Coba dirubah formatnya dulu host, rubah ini posisi komalnya coba dirubah. Rubah Host. apanya Bunda Rama? Rubah posisi ini, diratakan semua dulu kolomnya. Coba ya. Ratakan semua dulu. Udah? Coba. Sudah di bawah, kasih komentar di bawah gimana? Coba teman-teman gimana tuh? Udah ini belum? Apa masih error? Coba ya, stikernya hilangin ya. Sudah putar-putar aja. Nah, sekarang gimana? Yang di YouTube udah dengar belum suaranya? Yang di bawah masih error katanya? Pemirsa yang di bawah, formasinya kayak gimana nih sekarang? Terlihat nggak ya? Coba ketik di bawah. Masih katanya. Aduh, gimana ini? Parah ini. Bukan dari Bunda, bukan. Memang dari TikToknya lagi error. Ini tadi juga hujan juga kayaknya sih. Di Bang Ferry hujan juga nggak? Iya, ini tempat saya hujan ini. Ya, saya juga hujan. Berarti emang karena cuaca. Berarti rumah Mbak Melani deket saya dong. Kan sama-sama hujan. Deket gak sih Mbak Melani, di mana sih? Saya di seberang Mbak, Sugi. Seberang mana? Saya di Batam. Nah, ada yang makanya deket kan, sama-sama hujan kita. Iya. Ada yang ngomong udah normal loh. Ada yang ngomong udah normal. Error masih nggak dengar error. Kursi 2-3 blur. Masih error di room semua, tapi kalau bicara ada suara kok ya. Kalau suara terdengar ya? Enggak dengar. Cuma hostnya yang ngomong, Dengar nggak kalau hostnya ngomong? Bang Ferry monitor. Bang Ferry? Dia nggak dengar. Iya ya, Kamelani kedengeran nggak ya kalau aku ngomongnya? Kalau Bang Ferry-nya kedengeran nggak di netizen suaranya, suara Bang Ferry? Kalau aku pakai handphone satu lagi kedengeran. Cuman gambarnya ngeblur. Kedengeran. Tapi kalau di PC saya nggak ngeblur bagus. Bunda jadi host katanya, Bunda Rama jadi host. Kok Bunda Rama bisa jadi host? Wah, error ini mah.
Oh alah, nasib. Masa Bunda Rahmanya jadi? Kalau hostnya ada katanya, nih di TikTok. Ya udah host, kamu ngomong aja host. Iya. Nih posisinya nih. Kamu ngomong aja host. Iya. Nih posisinya nih. Kamu ngomong aja host. Iya. Nih posisinya nih. Kelihatan nggak di apa dia nggak denger juga sih anak-anak. Itu suaraku. Suara normal. Atau dirungkatin dulu terus dimulai dari awal lagi Bang Ferry, nanti naik semua kan? Kayaknya. Ini di report ini kayaknya. Iya, memang tadi ada peringatan juga sih. Iya. Coba di-refresh, sudah di-refresh Bang. Udah tadi Bang Handi bilang udah di-refresh. Udah normal, udah. Ini saya nengok di YouTube saya udah normal kok. Coba ketik di bawah udah normal belum netizen pemirsa? Apakah sudah normal? Darah jadi host. Bunda aja nggak jelas, Bunda Mila nggak jelas. Enggak. Jadi sudah berubah tapi gambar blur belum, merungkatkan dulu. Dengar nih, udah dengar. Udah dengar. Udah tuh ada yang bilang udah, tapi ada yang bilang belum. Bunda aja nggak jelas, Bunda Mila nggak jelas. Nah, tuh kan. Udah. Ini di YouTube ya, yang saya setel di YouTube. Aman dah. Tengok nih posisi nih di HP ku yang satu nih. Bunda Mila nggak ada. Sudah normal kah? Sama aja Bun. Sama aja. Suara dengar, cuman gambarnya. Gambar baik-baik saja, bagus, nggak ada masalah. Bang Ferry, bagus nggak di situ kelihatannya? Ini aku live, ini aku ini HP ku ini. Ini kedengeran suaranya nggak Bunda? Dengeran. Oh. Suaranya dengar tuh, nggak apa-apa lah. Suaranya dengar. Coba tengok ini. Ini di sini Gurunda ini. Padahal di layar sebenarnya Bunda Mila kan? Bunda Mila. Ini yang nampak di netizen ini. Suara normal. Kalau suara normal guys. Kalau suara normal, cuman gambarnya aja yang belum. Yaudah, naikin lagi oten-oten. Oke. Yaudah, naikin lagi oten. Pokoknya yang ditangkap ya. Aku naikin oten dulu ya, Pak Sugi. Ini udah normal belum? Udah ya? Udah kayaknya bagus. Kalau suara kedengeran katanya, cuma minta upgrade tadi nggak taunya. Minta upgrade Bang Andi. Dasar. Minta upgrade TikToknya. Oh, ya udah aku naikin oten lagi ya. Nah, udah bagus. Udah bagus normal ya. sekarang. Oke, siap. Matanya di upgrade. Kedengeran suara kami? Nah, normal. Oh, berarti upgrade. Udah normal. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Lanjut. Terus mau naikin oten dulu ya. Apa Bunda sambil cerita nggak apa-apa? Oke. Ya, jadi itu kepengenan bener. Entah apa yang bisa saya bantu. Walaupun saya jauh, saya kan sering pulang. Januari kemarin pulang, tahun 2 kali bisa pulang. Nah, itu mungkin ya sekali-sekali kalau memang bisnya kalian tuh di Makassar,
ya bisa mampir-mampir lah sedikit, atau ya Zoom, kan Zoom juga bisa kan, umpamanya kontribusi apa yang bisa dibantu, nanti minta teman-teman yang kira-kira bisa bantu baik dari moral maupun material. Saya bukan meragukan Bang Zuma udah hebat, aduh suara yang mana-mana banyak benar, oten-oten yang benci itu kan berarti makin hebat kan. Nah, tinggal kita aja yang ngikut-ngikut apa yang dia omongin gitu loh. Gitu aja kayaknya kalau dari saya sih. Soalnya orang itu kayak masih sok-sokan, oh Kristen begini-begini, enggak, kenyataannya enggak, hancur mereka udah. Apalagi sejak Palestina kita hampir sering tuh kan demo-demo itu ya. Nah disitulah kita mulai menciarkan Islam. Kita bagi-bagi Quran, mereka mulai datang-datang ke masjid-masjid. Itu ramai sekali itu sejak Palestina itu. Karena Palestina itu kan bukannya isu agama aja, tapi isu kemanusiaan ya. Kayak gitu. Gitu. Siap, izin Bunda Mila, aku sapa dulu nih ya. Ya, ya. Bang Tova, selamat malam Bang Tova. Selamat malam Bang. Iya, dari Muslim apa Kristen Bang Tova? Aku Muslim Bang, turunin aja, aku nyimak di bawah aja. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin turunin nggak apa-apa Bang Tova ya? Ya nggak apa-apa. Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Olan, selamat malam. Assalamualaikum Bang Olan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, gimana Bang? Ada mau disampaikan? Sedikit, saya tadi memantau dari Ustadz Sugi dan saudara-saudara semuanya. Hanya ingin menyampaikan sesuatu saja. Barangkali saudara-saudaraku di sini ada yang YouTube-nya Dismon, bukan di Bennett ya. Insya Allah saya mau kontribusi, siap bantu untuk mengaktifkannya kembali. Hanya itu saja, mungkin barangkali ada yang channel YouTube-nya kena Dismon, itu saya izin bisa untuk membantu. Insya Allah saya bisa bantu untuk mengembalikan lagi yang kena Dismon. Itu aja mungkin saudara-saudara. Mantap itu Pak. Ya Pak. Ada Oke, Bang Olan. Ya, cuman itu saja yang mau sampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk api-api semuanya. Hanya sekedar ingin membantu, itu aja. Oke, siap Bang Olan. Terima kasih Bang Olan. Aku izin turunkan nggak apa-apa Bang Olan ya? Ya. Aku izin turunkan nggak apa-apa? Oh boleh silakan. Itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Olan. Bunda Rahma, saya waktu itu pernah dengar kalau dari API itu ada pendidikan informal lah istilahnya itu. Nah itu masih berjalan nggak? Kalau ada yang tanya mau gabung atau apa gimana? Boleh bergabung Bunda. Di setiap daerah itu ada DPW ya. Bunda di mana asalnya? Asal dari mana? Saya orang Palembang. Oh ada kayak di Sumatera itu udah banyak itu di cabang-cabang DPW APII. Itu syaratnya gimana tuh supaya bisa buka cabang? Nggak ada, gitu? KTP aja mendaftar Bu. Berarti kita di LA bisa buka dong ya? Bisa. Ya kan? Bunda Rahma bisa izin ya. Saya jawab ya Bunda ya. Lanjut. Kita udah punya API internasional dikelola oleh Bang Jibril. Nanti HP-nya saya konekkan ke Bang Jibrilnya, nanti di sana itu sering diskusi lintas agama pakai bahasa Inggris. Gitu loh Mbak Mila. Iya. Mau dong saya beneran nih. Iya nanti saya konekkan ke Bang Jibrilnya. Tapi ini bukannya lintas agama yang, jadi di sini itu ada apa ya dia ngomongnya namanya. Jadi kalau acara Kristen ikut Kristen, apa namanya? Lintas agama juga namanya. Jadi kalau umpamanya Kristen acara kita ikut, orang Jewish, orang Yahudi acara kita ikut. Itu saya nggak mau begitu.
Enggak, cuman melalui media sosial aja kayak gini diskusinya kayak gini. Oh iya, kalau kayak gini nggak apa-apa. Jadi kita tetap berpegang sama Islam kan, nggak mau ikut ini dia haleluya kita. Aduh, saya nggak mau begitu. Nggak ada di sini begitu. Nggak ada aktivitas darat. Nanti makanya nomornya nanti jangan lupa nanti tak kasih supaya mudah dihubungi nanti dibagi linknya gitu. Iya, saya nanti WA Bang Handi. Oke. Nah kalau untuk API di Palembang itu memang belum terbentuk karena masih personilnya belum lengkap. Insya Allah secepatnya terafiliasi di Palembang. Palembang baru beberapa orang sih. Itu. Cuma itu aktivitas aktif kan, maksudnya tuh untuk sosialnya, untuk apa gitu kan? Aktif kita. Ya kayak di sini mungkin bagi makanan untuk homeless kan kita bisa atasnamakan API gitu kan? Benar ya. Gitu? Kalau udah aktif kita dalam segi kemaslahatan umat aktif kita Bu. Misalnya kalau ada bencana apa ya API langsung turun tangan. Gitu. Hebat. Iya. Oke, minta izin disapa dulu tamu baru, Bang Budi Kusuma. Selamat malam, Islam atau Kristen Bang? Bang Budi Kusuma. Panggilan pertama Bang Budi Kusuma. Kedua Bang Budi Kusuma. Oke, jadi berhala diturunkan aja. Oke, Bunda Marta. Selamat malam. Oke, Bunda Marta. Selamat malam. Bunda Marta. Selamat malam. Noise Bunda Mila. Nggak ada suaranya, turunin aja ya Bunda Marta. Ya dilanjut Bunda Mila, dilanjut. Oke. Ya, itu cita-cita mudah-mudahan kelaksana itu ya. Cita-cita mudah-mudahan kelaksana ya. Masih noise kayaknya tuh Bunda Mila. Masih ya? Ini udah bagus nih Bunda Mila. Masih ya? Tapi suara saya balik lagi flashback. Ini udah bagus nih Bunda Mila. Oh iya, masih doubling Bunda Mila. Matiin dulu deh. Selamat malam Pendeta Eden. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang Ferry. Iya, Pendeta Eden. Pendeta Eden, Assalamualaikum. Kayaknya dia tidur Bang. Tidur kayaknya. Oke, siap. Lanjut. Surma Monto, selamat malam. Assalamualaikum. Surma Monto. Oh, pada tidur ini. Lanjut Bunda Mila, mungkin udah nggak ada blink. Coba diperbaiki dulu Bunda Mila. Kak Rasa, selamat malam Kak Rasa. Assalamualaikum. Salam. Iya, dari Muslim apa Kristen Kak Rasa? Ateis. Wah, ateis. Gak apa-apa, ateis juga. Gak apa-apa ateis. Gak apa-apa ya. Oke, siap. Diam. Ateis itu apa ya Bro Rasa? Yang bingung sama Tuhan. Ateis bingung sama Tuhan. Kalian itu aneh loh. Percaya aja ada yang buat bumi dan langit itu. Oh jadi bumi dan langit itu nggak ada yang ciptakan ya? Siapa yang ciptakan? Nggak ada yang ciptain gitu ya? Ya siapa yang ciptain? Enggak, menurut kamu nggak ada? Ya siapa yang ciptain? Ya sang pencipta lah. Ya siapa? Kalau di Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Bang Handi maaf. Kasih tahu sama yang ateis itu lebih ini nih. Secret of Al-Quran. Saya nggak tahu ada terjemahan Indonesia apa enggak.
Ini bagus banget ini. Jadi hampir ringkasan Al-Quran tapi dalam bidang sains dan lain-lain. Percuma Bunda ini ateis buta huruf. Enggak Pak, percuma. Ateis biasanya ngomongnya cerdas, filsafatnya boleh lah. Tapi ini kan nggak ada, ateis doang. Belajar dulu ilmu komunikasi, terutama filsafat. Baru lu ateis. Kalau gini caramu ateis kan benar-benar lu blow on. Terus yang pinter kayak mana? Pinter itu seperti kalau pinter ya, ukurannya pinter nih. Pinter itu malam gini lu bangunin ayah ibumu, tanya dia, Bu, kenapa saya blow on lu lahirin gitu loh. Coba lu tanya ya, Pak. Orang pinter butuh orang blow on nggak? Orang pinter itu ya kayak lu nih, lu bangunin bapakmu sama ibumu, lu protes ke ibumu, bilangin ibumu, kenapa lu lahirin gue jadi blow on gini gitu lu. Coba sekarang gue perintahnya sekarang bangunin orang tuamu, tanya dia, kenapa lu lahirin gue blow on gitu. Oke? Udah, saya kasih waktu 5 menit. Ateis mau ikut tren ya. Orang nggak bertuhan, iya, nggak pernah ada dari zaman dulu juga. Udah, bangunin ibunya, tanya, bangunin, Bu, kenapa lu lahirin gue blow on gini gitu loh. Tunggu ya jawabannya nanti. Sok-sok ateis. Disapa dulu tamu baru, Bang Gali, Islam atau Kristen? Malu dia mengakui Tuhannya. Malu. Iya, Masa Bang Tuhan Gali? dibunuh, disalib. Malu dia tuh. Bang Gali, Islam atau Kristen? Bang Gali. Ya berhala. Udah lanjut Bunda. Bunda Rahma. Jadi tadi tuh sebenarnya dia Kristen, cuma ngaku-ngaku ini ateis. Ateis ditanya apa itu Orang blow ateis. on butuh orang pintar nggak? Kagak. Kamu nggak butuh orang blow on, kita nggak butuh. Orang blow on itu ya blow on aja. Lu udah bangunin orang tua lu? Butuh orang bodoh nggak? Lu udah tanya nggak orang tua lu kenapa lu dilahirin blow on? Udah. Orang pintar butuh orang. Dibilang lu tanya orang tua lu dulu. Gua kick aja lu. Jadi kalau orang ateis tuh mati, dibuang aja ke laut atau dicampakkan kemana kek, kan? Usah dia di ini. Enggak, orang ateis itu dia maunya itu kalau semua bisa dilihat dengan kasat mata baru percaya. Tapi dia nggak bisa membayangkan ya. Masa dia akui bahwa dia anak orang kedua orang tuanya? Dia kan nggak lihat waktu dia diciptakan. Waktu emaknya sama bapaknya masuk kamar kan dia nggak lihat. Berarti dia nggak percaya dong kalau bapak ibunya itu adalah ibunya. Nah itu ateis kayak gitu. Jadi ateis itu tidak punya bapak ibu, dia nggak percaya kalau itu ibu yang melahirkan dia. Itu suaminya ibunya, nggak percaya dia karena dia nggak lihat waktu dia dibuat. Nah ateis kayak gitu, enak kan dikik balik. Makanya lu blow on aja lu. Kedua, ateis juga itu nggak punya akal, karena akal kan harus dilihat. Akal kan nggak bisa dilihat. Nah sesuatu yang nggak bisa dilihat dia nggak percaya, artinya dia nggak punya akal. Benar-benar dia blow on. Nah gitu. Ya kan dikik balik loh. Makanya lu jadi ateis. Belajar ilmu komunikasi dulu, belajar ilmu filsafat dulu. Kayak gini lu ateis, blow-onnya gak ketulungan, malu-maluin aja lu. Ateis itu orang yang paling bodoh. Orang malas beribadah, malas nggak mau terikat, dia bebas. Orang mau hidup bebas itu ateis, nggak ada aturan, nggak ada ikat nggak ada aturan mengikat dia. Maunya hidup bebas tuh, ateis tuh mau hidup bebas. Mau berzina, mau apapun itu ya, nggak ada aturan hukum dosa ininya, hukum pahala dan dosanya nggak ada. Orang tapi bebas kadang tuh. suka sok-sok ini Bunda Rahma, suka sok-sok kayak orang pinter, oh tahu sains, tahu apa, alah, nggak juga ilmunya, nggak percaya saya. Justru di Quran itu sainsnya banyak kan? Ya, tuh kata netizen juga gini,
Tuhan aja ngajak berpikir biar kalian bisa belajar. Pinter. Pinter dia. Ayo lanjut. Ateis kayak gini sebenarnya dikasih kerjaan tuh jadi tukang gali sumur aja udah. Ateis itu orang males. Orang mau hidup bebas. Ya. Iya bunda, ateis itu kebablasan berpikir. Tapi strukturnya masih enak didengar gitu loh. Ateis luar negeri enak diajak diskusi. Enak, nyambung gitu loh. Tapi kalau ateis itu naik pesawat terus pesawatnya itu oleng kan, oleng. Kira-kira dia manggil siapa ya? Siapa dia panggil tuh? Dia bilang, oh kursi, oh kursi. Oh, dia enggak bilang oh my god, oh my apa my, oh my kursi, apa sih kalau kursi lupa gua. Oh my. My chair, my chair. Ya, kayak gitulah. Atau dia panggil mamanya, oh mama nggak bisa, dia nggak punya mama. Pesawat jatuh. Dia nggak punya mama, orang dia nggak percaya mamanya karena dia nggak lihat mamanya buat dia. Ateis begitu. Oh, pokoknya itu ateis kalau nggak bisa dilihat dengan kasat mata, nah dia nggak percaya. Iya kan naluri otomatis kalau ada sesuatu yang akan menimpa kita kan pasti ya Allah, ya kan. Nah kira-kira dia panggil siapa itu ya? Nggak ada Tuhannya kan, orang ateis tidak mengenal Tuhan. Ya paling bilang oh my monkey gitu. Oh monyetnya. Nah. Ya Allah ya Rabbi. Suka aneh-aneh ya, suka cari-cari, kadang-kadang cari sensasi. Kalau di sini tuh cari sensasi yang kayaknya paling hidup nggak ada lagi akhir dari kehidupan. Itu yang ateis itu orang paling malas.